Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayatnya yang keempat. Mari kita mempersiapkan diri kita lebih dalam lagi untuk memuji, menyembah, dan bersekutu dengan Tuhan. Saya memberikan waktu bagi kita untuk saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tetap memelihara hasil karyanya untuk selamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya, pujilah Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji namanya. Sebab Ia Allah pencipta, maha kuasa, dan hanya Ia yang layak dipuji dan disembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghampiri tahtanya. Kita menaikkan pujian dari PPK nomor 21. Puji Tuhan, Allah Maha Kuasa. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan yang menebusku, yang bersentosa. Mari kita menghampiri tahtanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan Allah yang memerintah semesta, yang melindungimu di bawah naungan sayapnya. Mari kita semua serahkan hatimu, dan jadilah kehendaknya. Puji Tuhan dengan segenap jiwa. Puji Tuhan dengan segenap jiwa ragamu. Semua makhluk datang dengan suka menyembahnya. Amin, amin. Puji segenap umatnya, dengan senang menyembahnya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi setiap kami.
umat yang Tuhan kasihi. Terima kasih untuk hari yang baru yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bahkan di hari ini, hari yang istimewa untuk kami berkumpul bersama keluarga kami dan beribadah bersama. Kami mau memuji kebesaran Tuhan, kami memohon agar Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini, dari awal hingga kami mengakhirinya nanti. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Yesus adalah sobat yang sejati. Ia penuh kasih. Karena kasih-Nya lah Ia mencurahkan darahnya bagi kita, orang yang berdosa. Ia penghibur dan penolong kaum susah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan pujian dari PPK nomor 181. Yesus, sobat kaum berdosa. Yesus datanglah padaku. Yesus datanglah padaku, rahmat-Mu sungguh besar, dan darah pengampunannya jadikan ku miliknya. Haleluya, Tuhan ajar, haleluya, sobatku, kasih setia amat besar, bersertaku selamanya. Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari setiap kita secara pribadi mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Saya memberikan waktu untuk kita mengakui setiap dosa-dosa kita. Allah Bapa yang ada di surga, Engkau Allah
yang amat mengasihi kami. Pada saat ini, dengan kerendahan hati kami dan keberdosaan kami datang padamu dan mengakui dosa-dosa kami. Kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Ampuni kami atas segala kesalahan dan apapun yang telah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ia Yesus penghibur di saat kesesakan. Ia Yesus penolong, sumber kekuatan dan benteng dalam hidup kita. Mari kita mengangkat pujian lagi. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kaulah Tuhanku. Yesus, kaulah segalanya bagiku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kaulah Tuhanku. Yesus, kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku ketenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku ketenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian dengan sayapmu. Setiap langkahku percaya, Firman-Mu berkata kau besertaku. berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Beni Solihin dari Indonesia Preaching Ministry. Selamat bertemu lagi saudara. Kita berada dalam satu kebaktian. Kita tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan akan berfirman, memberikan kekuatan kepada kita. Mari saudara, saya ingin membacakan sebuah ayat yang terambil dari Mazmur 22 ayatnya yang pertama. Mazmur 22 ayatnya yang pertama. Inilah Mazmur dari Daud. Dia berkata demikian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara, pasti saudara sebagian dari kita mengenal seorang penulis dari Inggris yang bernama C.S. Lewis. Saudara, dia sastrawan Kristen yang betul-betul mendunia. Di dalam salah satu tulisannya, hasil karyanya yang berjudul The Chronicles of Narnia, itu menjadi satu karya yang gemilang saudara, yang disaksikan oleh orang-orang hampir di seluruh dunia ini. Tapi yang menarik adalah saudara, dia pernah mengajukan satu pertanyaan kepada Tuhan saudara. Pertanyaan yang sebetulnya sangat relevan bagi kita semua, apalagi dalam situasi yang kita hadapi belakangan ini. Apa yang dia tanya kepada Tuhan, saudara? Dia berkata begini, Tuhan, mengapa engkau lebih mudah ditemui saat hidup ini berjalan lancar? Tetapi begitu sulit aku ketemui ketika hidup ini, saudara, aku membutuhkan pertolonganmu. Kenapa Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin ada banyak orang yang mengiyakan perkataan daripada C.S. Lewis ini. Ada kebenaran di dalamnya. Tuhan lebih mudah diketemui saudara saat hidup kita berjalan lancar. Tapi betapa sulitnya untuk menemui beliau ketika kita membutuhkannya. Dia menghilang entah kemana. Apalagi di dalam situasi COVID seperti ini saudara. Ada banyak anak Tuhan yang mengalami banyak persoalan. Baik persoalan kehidupan, baik persoalan penghasilan, kesehatan, macam-macam yang menekan jiwa banyak anak-anak Tuhan. Mereka menjerit, mereka berdoa, mereka meratap kepada Tuhan. Tetapi tidak ada respon daripada Tuhan. Tidak ada jawaban doa yang nyata yang mereka alami. Lalu di manakah Tuhan itu sebenarnya, saudara? Saudara-saudara, mungkin saja pertanyaan itu menjadi pertanyaan saudara. Saat belakangan ini, karena memang itulah yang dihadapi oleh kebanyakan orang pada umumnya. Saudara, saya kenal seorang anak Tuhan. Ia dan istrinya merupakan pelayan-pelayan Tuhan yang mendedikasikan hidupnya sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, walaupun sepasang suami istri ini hanya karyawan biasa dan gajinya juga pas-pasan, saudara, tetapi mereka sungguh-sungguh hidup dengan pengucapan syukur dan melayani Tuhan sebagai WL di gereja mereka. Saudara, satu kali ada kabar berita bahwa perusahaan di mana sang suami bekerja, saudara, akan mengadakan pemberhentian sementara beberapa pegawai karena kasus COVID-19. Oh saudara, sang suami berdoa kepada Tuhan agar ia dihindari dari pemutusan pekerjaan ini. Tetapi apa kenyataannya saudara? Ketika pengumuman itu keluar, namanya tercantum di daftar orang yang harus dirumahkan. Saudara, terpukullah dia. Namun jauh lebih terpukul saudara, ketika dia pulang ternyata istrinya juga mendapat perlakuan yang sama di perusahaannya. Saudara-saudara, betapa menakutkannya jalan hidup mereka di depan. Sudah terbayang saudara, bulan depan mereka harus membayar kontrak rumah. Ada 13 kali cicilan motor yang harus mereka bayar. Masih 13 kali. Belum cicilan TV, belum biaya hidup, belum dukungan buat orang tua mereka. Oh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terbayanglah kesulitan-kesulitan yang akan mereka alami. Belum genap 3 bulan saudara, kesulitan itu benar-benar menjadi-jadi. 3 bulan tanpa penghasilan sungguh merupakan badai yang begitu berat di dalam kehidupan mereka.
Mereka menangis kepada Tuhan, mereka meratap, mereka berdoa, mereka berseru, Tuhan tolong kami. Tapi Tuhan tidak menjawab, saudara. Tuhan tidak berespon, Tuhan tidak membuat jalan keluar. Mereka mengeluh seolah-olah mereka ingin berteriak, di mana engkau Allahku? Di mana engkau? Tolong kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah pertanyaan itu juga relevan bagi saudara? Saat belakangan ini jiwa saudara terhimpit oleh berbagai persoalan. Engkau meratap, engkau menjerit, engkau berdoa, engkau berseru kepada Tuhan agar Tuhan menolongmu. Tapi kebanyakan kita mendapatkan respon yang diam dari Tuhan. Tak ada tanggapan dari Tuhan. Barangkali engkau merasa diabaikan Tuhan, dianggap sepi. Satu pertanyaan besar yang ada dalam dirimu dan diriku barangkali adalah, di mana engkau Tuhan saat kami membutuhkan pertolonganmu? Di mana engkau? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Alkitab, ternyata para nabi pun mengalami perasaan yang sama di tengah-tengah pergumulan yang hebat. Saudara, saya ingin mengisahkan beberapa. Yang pertama, Daud. Saudara, sejak Daud hendak dibunuh oleh Saul, Raja Israel yang pertama, karena iri hatinya, dimanapun dia ada, dia diburu oleh tentara kerajaan Israel. Daud terpaksa melarikan diri, saudara, dari gurun ke gurun, bersembunyi dari gua ke gua, penuh ketakutan dan kecemasan, saudara. Saudara, di dalam kefrustasian Daud, letih, lesu jiwa dan fisiknya, dia berseru kepada Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tertera dari Mazmur yang kita baca tadi, Mazmur 22 ayat yang pertama. Kisah lain, saudara, saya ingin pergi pada orang yang bernama Ayub. Seorang yang kaya raya, pedagang yang sukses, yang Alkitab katakan Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi saudara tahu, satu kali musibah datang menimpa di dalam hidupnya berturut-turut, saudara. Ternak-ternaknya dirampok orang, ladang-ladangnya dijarah orang. Kemudian putra-putrinya yang sedang berpesta dalam satu rumah mati binasa seketika bersama-sama ketika bencana alam terjadi. Lalu setelah dia pilotnya, saudara, badannya penuh dengan borok dari ujung rambut sampai ujung kaki, saudara. Hidupnya seperti gembel sampai istrinya menghina dia dan akhirnya meninggalkan dia. Saudara, di tengah kefrustasian Ayub, Ayub mencari Allah, Ayub memohon kepada Allah, Ayub menjerit kepada Allah. Namun di mana Allah? Saudara, dengarkanlah keluhan Ayub yang berkata, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak kudapati di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, dia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Oh, saudara-saudara, betapa sedihnya. Saat ungkapkan perasaan Ayub yang kehilangan Allah, justru pada saat-saat dia membutuhkan Tuhan. Saudara-saudara, sebenarnya Allah itu di mana saat kita menghadapi persoalan hidup yang begitu berat? Apakah Allah masih peduli kepada kita yang disebut anak-anaknya? Mengapa pertolongannya tidak datang segera mungkin? Apakah dia puas melihat kita menderita, penuh kesakitan, keterancaman, kegelisahan? Sebenarnya Allah itu di mana? Saudara-saudara, mari kita menelusuri Alkitab lagi untuk melihat Allah itu ada di mana pada saat umatnya mengalami persoalan berat, menjerit dan berseru untuk memohon pertolongannya. Mari kita lihat Daud, saudara. Memang sepanjang hidup Daud, saudara, hampir diwarnai oleh banyak kesulitan-kesulitan hidup. Tapi saat Daud mengalami bahaya, apakah Allah diam? Apakah Allah meninggalkan Daud? Tidak sama sekali, saudara. Allah beserta dengan Daud. Pada waktu Daud menghadapi Goliat yang tinggi besar, Allah menyertainya.
Pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul di dalam keadaan yang begitu berbahaya dari gua ke gua, Allah menyertainya. Pada saat Daud saudara dikudeta, dikejar dan hendak dibunuh oleh anaknya Absalom, Allah menyertainya. Tidak pernah dalam kehidupan Daud Allah absen menyertai Daud. Saudara, ingatkah saudara ketika bangsa Israel mau diancam untuk dipunahkan atau digenosid oleh seseorang yang membenci bangsa Israel. Dia mempengaruhi Raja Ahasveros. Siapa yang turun membela? Esther namanya. Permaisuri raja, dia keturunan Yahudi. Allah tidak nampak, bahkan di dalam kitabnya pun tidak disebut nama Allah. Tetapi bukan berarti Allah tidak hadir. Dia menggerakkan Esther untuk menjadi kepanjangan tangan menyelamatkan bangsa Israel dari kepunahan. Saudara, itu berarti bahwa Allah tidak pernah tinggal diam terhadap nasib umatnya. Walaupun dia tidak kelihatan saudara, tapi dia menyertai umatnya. Saudara, penyertaan Allah dalam wujud yang tertinggi adalah turunnya Yesus Kristus menjadi manusia. Dia lahir sebagai manusia. Dia dibesarkan di tengah-tengah manusia. Dia bergaul dengan manusia. Di dalam dia bergaul dan berkomunikasi, dia melawat manusia. Saudara-saudara, dia mengasihi manusia. Tidak ada manusia yang tidak dikasihi. Dia menerima keberadaan manusia dengan segala kekurangan-kekurangannya. Dia mencintai. Dia juga mengajar manusia akan kebenaran. Bagaimana mereka harus hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan kasihnya yang terbesar saudara-saudara ditunjukkan ketika dia naik ke kayu salib mengorbankan jiwanya. Untuk apa saudara? Dia mengorbankan jiwanya agar kita yang berdosa tidak dihukum Allah. Penyaliban Yesus di kayu salib merupakan penanggungan, substitusi, pergantian jiwa kita yang seharusnya mati dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa kita. Namun Kristus membayarnya. Saudara-saudara, saat dia ada di kayu salib, saat itu murid-muridnya meninggalkan dia. Saat itu pengikut-pengikutnya malah berbalik mencaci maki dia. Saat itu saudara justru Allah meninggalkan dia. Sehingga menjeritlah anak Allah itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, dialah satu pribadi, satu-satunya pribadi yang sebetulnya tidak bisa ditinggalkan oleh Tuhan. Manusialah yang harusnya ditinggalkan oleh Tuhan. Karena manusia berbuat dosa. Tapi dia tidak berbuat dosa saudara. Tapi justru dia menjadi satu-satunya pribadi yang ditinggalkan Tuhan. Tergantung di kayu salib secara mengerikan dan hina. Kenapa saudara? Agar engkau dan saya tidak ditinggalkan Tuhan. Karena hukuman kita telah ditanggungnya. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa olehnya. Agar kita terbebas dari hukuman dosa. Saudara-saudara, itu bukti penyertaan Allah. Sampai Allah Bapa rela untuk terpisah dari anaknya. Agar kita terus disertai oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika doa-doa kita tidak terjawab, ketika nampaknya Allah tidak berespon dengan ratapan dan seruan kita, itu bukan berarti dia tidak menyertai kita. Saudara, walaupun kita tidak bisa melihat hadirat Tuhan, tapi bukan berarti Tuhan tidak hadir. Tuhan tetap hadir dalam kehidupan umatnya, saudara-saudara. Oh saudara, mari. Ketika kita punya HP kehabisan pulsa, kita on, kita lihat sudah tidak bisa connect dengan wifi internet kita. Lalu kita mulai klik icon wifi. Di sana banyak tulisan-tulisan saudara wifi orang lain. Barangkali ada yang namanya metafor. Ada juga signal wifi yang namanya separuh jiwaku. Ada lagi belahan cintaku, macam-macam lah.
Nah, saudara, percayakah saudara bahwa di balik signal itu ada power? Di balik signal itu ada pribadi yang memilikinya. Nggak kelihatan, tapi ketika pribadi itu mengizinkan saudara dan saya masuk ke wifi-nya, kita mendapat signal, HP kita hidup kembali. Ketika HP digerakkan oleh signal yang tidak nampak saudara, maka engkau dan saya bisa mencari informasi apa yang tidak kita tahu jadi tahu. Jalanan yang kita tidak tahu menjadi jelas dibimbing oleh HP kita, gadget kita. Kemudian kita juga bisa, saudara, untuk meminta tolong HP kita untuk memesan makanan, membayar, dan melihat rekening kita sisa berapa. Oh, saudara-saudara, tidak nampak signal wifi itu secara nyata, tapi bukan berarti dia tidak hadir. Saudara, hal yang sama ketika kita berdoa menjerit kepada Allah, kita tidak merasa hadirat Allah. Tapi bukan perasaan kita sekarang yang harus kita andalkan. Pengetahuan kita tentang Allah, bahwa dia adalah pencipta alam semesta, bahwa dia adalah roh, bahwa dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dia tetap memelihara bersama dengan ciptaannya, dia tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Bahkan dia memberikan Yesus Kristus untuk Allah yang Immanuel itu tetap menjadi bagian kita dan hadir dalam hidup kita. Saudara, sampai Paulus berkata tidak ada satupun yang bisa memisahkan dari kasih kita dari kasih Kristus. Tidak, penderitaan, ketelanjangan, kekurangan, apapun tidak, bahkan kematian pun tidak. Saudara-saudara, masih kurangkah engkau percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita? Jadi di mana Tuhan pada waktu kita menghadapi penderitaan, berdoa dan berseru dan dia tidak menjawab? Dia hadir. Dia mendengar doamu. Dia tahu kesulitanmu. Karena dia ada pada saat engkau berdoa. Dia memandangmu, dia menilikmu. Oke, Pak. Saya boleh mengakui bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan saya. Barangkali ada orang yang berkata begitu. Atau pikiran saudara berjalan seperti itu. Lalu saudara lanjutkan. Tapi masih ada satu pertanyaan, Pak, yang memburu di kepala saya. Kalau Tuhan hadir, mendengar doa dan melihat kesulitan saya, mengapa dia tidak segera menolong, Pak? Coba Bapak jawab pertanyaan itu. Kalau Tuhan hadir melihat kesulitan saya, mendengar doa saya, kenapa dia tidak segera menolong? Kenapa dia berlama-lama? Apakah dia senang melihat orang stres, gelisah, penuh ketakutan, kesakitan, dan penderitaan? Saudara-saudara, apa yang menjadi pertanyaan saudara telah menjadi pertanyaan saya sekian lama. Kalau Allah hadir, kenapa dia tidak segera menolong? Saudara-saudara, kalau kita melihat Alkitab, kita harus mengakui bahwa Allah seringkali menolong umatnya berlambat-lambat memang. Kita harus mengakui itu. Saya tunjukkan pada saudara. Ketika orang-orang Israel berada di Mesir, mereka terjajah, dipekerjakan rodi, dipaksa, bahkan anak-anak mereka pernah dibunuh. Saudara, berapa lama mereka menderita sampai Allah menolongnya? 400-an tahun. Kita bertanya, kenapa Allah selama itu setelah banyak korban jatuh, kenapa Allah tidak segera menolong? Katanya dia hadir, tapi kok tidak menolong? Saudara-saudara, mengapa Allah tidak menolong Israel di Mesir sampai 400 tahun kemudian? Jawabnya kita tidak tahu dan tidak ada seorang pun yang tahu. Mari saya perlihatkan lagi, saudara. Ketika bangsa Israel dijajah di Babel, sebagai orang-orang jajahan yang terbuang di sana, kehidupan mereka tidak nyaman, tidak senyaman kampung halaman mereka, bukan? Mereka menjerit kepada Tuhan ketika mereka terancam untuk digenosid, saudara. Sampai Allah membebaskan mereka. Berapa lama Allah membebaskan mereka? 70 tahun. Kenapa begitu lama? Kenapa tidak 7 tahun?
Kenapa tidak 7 bulan? Kenapa tunggu 70 tahun? Seolah Allah itu memang berlama-lama dan menikmati kesulitan umatnya. Saudara-saudara, mengapa Allah begitu lama menolong umatnya? Jawabnya, kita tidak tahu, saudara. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Mari kita berangkat dan mempertanyakan kepada Tuhan. Kenapa dia begitu lama menolong Daud, menolong Ayub di dalam kesulitannya. Sampai belasan tahun mereka bergumul di dalam ketakutan dan kefrustrasian. Di dalam ancaman bahaya dan penderitaan. Kenapa Allah menolong mereka sampai belasan tahun? Saudara, harus kita katakan, kita tidak tahu jawabannya. Dan tak seorang pun yang tahu. Namun saya ingin mengutip sebuah ayat, saudara, yang Yesaya katakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, firman ini berkata Tuhan tidak bertindak secara sembarangan, asal-asalan, tanpa perencanaan. Dia juga tidak bertindak secara intuitif. Seperti seorang seniman yang hanya berkarya kalau datang inspirasi. Atau dia bukan seperti seorang gadis yang mudi, yang hanya mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan tergantung perasaannya. Tidak sama sekali, saudara. Allah adalah Allah yang terencana. Allah adalah Allah yang berhikmat. Allah adalah Allah yang pandai. Allah adalah Allah yang maha bijak, saudara. Dia bertindak sesuai dengan keputusannya, saudara. Saya ingin menunjukkan saudara lagi. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah menjanjikan seorang juru selamat akan datang. Membebaskan manusia dari dosa. Di malam Natal yang pertama, Yesus Kristus itu datang. Berapa tahun, saudara-saudara, janji Allah akan keselamatan itu datang dalam malam Natal yang pertama. Berapa tahun? Ribuan tahun, saudara. Bingung bukan? Kenapa setelah ribuan tahun baru Allah menolong manusia di dalam keterikatannya, keterjebakannya atas dosa. Setelah begitu banyak manusia menjadi korban dosa dan keganasannya. Jawabnya adalah kita tidak tahu dan tak seorang pun yang tahu, saudara. Namun Galatia 4 ayat 4 berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya, waktu siapa, saudara? Waktu Tuhan. Bukan waktu kita. Di dalam waktu Tuhan tertera juga, saudara, terkandung di dalamnya, di dalam perencanaan Tuhan, bukan perencanaan kita. Di dalam jalan Tuhan, bukan jalan kita. Oh, saudara-saudara, inilah yang kita harus maklumi. Bahwa Allah bukan pribadi yang bertindak asal-asalan tanpa perencanaan. Bukan intuitif, bukan mudi, tapi segala sesuatu telah Dia hitung sesuai dengan hikmatnya. Saudara, sampai Paulus berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Saudara, Paulus mengakui keputusan-keputusan Allah tidak terselami. Saudara, saat manusia itu bangga ketika bisa menghitung berbagai faktor dalam mengambil keputusan. Saudara, Allah bukan cuma tahu beberapa faktor atau belasan faktor. Allah mengetahui jutaan faktor yang tidak dipertimbangkan manusia dalam mengambil satu keputusan. Jutaan faktor. Bahkan yang lebih luar biasa, dia bisa menggerakkan, mendesain faktor-faktor itu untuk bekerja sesuai dengan apa yang dia putuskan. Karena apa, saudara? Karena Dia Allah yang maha kuasa. Karena Dia Allah yang maha bijak. Lalu dalam keberadaan Allah seperti ini, adakah Allah memerlukan penasihat?
Seperti dia kekurangan hikmat. Oh saudara, kita harus malu bahwa kita tidak layak dibanding Allah. Saudara-saudari, Yesaya berkata dia adalah penasihat ajaib. Dia penasihat ajaib. Apakah memerlukan penasihat? Saudara-saudara, jadi pada waktu Allah menahan-nahan atau kita merasa Allah berlambat-lambat menolong. Saudara-saudara, itu bukan karena Allah tidak punya rencana. Tapi justru karena dia merencanakan dengan matang, dia tahu kapan harus menolong kita. Atau bahkan saya katakan, kapan menolong, kapan tidak menolong. Kalau menolong, kapan waktunya. Kalau tidak menolong, bagaimana nanti akibatnya. Tuhan sudah baca semua itu sesuai dengan rencananya. Kalau begitu saudara, mari kita jawab pertanyaan. Mengapa Allah berlama-lama menolong kita? Mengapa Allah tega membiarkan kita menderita di dalam situasi-situasi yang menjepit seperti belakangan ini? Jawabnya adalah, itulah kedaulatan Tuhan. Itulah kedaulatan Tuhan, saudara. Itulah hak prerogatif Tuhan. Satu hak yang dia punyai, yang tidak perlu dia konsultasikan kepada yang lain. Hanya dia yang bisa mengambil keputusan sesuai dengan dia. Kedaulatan Tuhan. Saudara, kita sudah mengenal istilah lockdown. Karena kasus pandemi ini, bukan? Nah, mari kita bertanya, saudara, siapakah di negara Indonesia ini yang berhak untuk memutuskan satu daerah, satu kota, satu provinsi itu untuk lockdown? Apakah bupati, wali kota, gubernur? Saudara, Presiden Jokowi menegaskan bahwa satu daerah lockdown atau tidak lockdown itu wewenang daripada pusat. Yang dimaksud tentu saja presiden, saudara. Di bawah dialah wewenang itu. Dialah yang berdaulat memutuskan. Dialah yang mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan lockdown atau tidak lockdown. Karena itu orang-orang di bawahnya harus tahu diri. Boleh sih saudara-saudara, Presiden Jokowi itu diberikan informasi tentang keadaan di satu daerah seperti apa. Karena beliau tidak maha tahu, bukan? Karena beliau juga tidak tahu detailnya keadaan budaya situasi lokal setempat. Oleh karena itu perlu diberi informasi agar beliau mengambil kebijaksanaan atau keputusan yang tepat. Tetapi keputusan lockdown atau tidak lockdown itu adalah hak kedaulatan presiden. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Allah akan menolong kita atau tidak? Kapan dia menolong kita atau tidak dari persoalan kita? Itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi berbeda dengan seorang presiden yang membutuhkan informasi tambahan supaya mengambil keputusannya tepat. Allah tidak memerlukan informasi tambahan supaya dia tidak salah mengambil keputusan. Allah tidak memerlukan penasihat supaya dia jangan gerasa gerusu menolong orang. Kapan harus ditahan, kapan harus cepat. Tidak perlu. Karena dia adalah Allah yang maha tahu, saudara. Dia tahu segala hal yang tidak diketahui oleh manusia. Dia lebih tahu dari segala manusia yang terpandai. Dia punya data yang lebih lengkap daripada semua data apapun di seluruh dunia dikumpulkan. Karena dia pencipta alam semesta ini. Saudara-saudara, hargailah kedaulatan Tuhan. Kita boleh mengeluh. Kita boleh meratap. Kita boleh berseru. Kita boleh berdoa. Kita boleh menangis kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu perasaan kita. Tapi akuilah dia bahwa dia berdaulat mengambil keputusannya atas diri kita. Saudara-saudara, sebelum COVID melanda Indonesia, barangkali saudara jarang dengar khotbah tentang kedaulatan Tuhan. Saudara, yang banyak saya dengar khotbah-khotbah di YouTube selalu berkisah tentang apa, saudara? Khotbah tentang berkat, kekayaan, kemakmuran, mujizat terjadi. Tanpa sadar, saudara, khotbah-khotbah seperti itu mendorong jemaat
untuk meminta, mencari, menggedor pintu Tuhan agar mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saudara-saudara, beberapa pengkhotbah berkata, untuk mendapatkan lebih daripada Tuhan, bawalah persembahan lebih banyak lagi. Dengan demikian Allah yang tidak pernah berhutang akan melunaskan, bahkan menambahkan apa yang kamu beri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa sadar pula jemaat sedang diajarkan bagaimana cara menyetir Allah, memanipulir Allah, menggerakkan Allah. Apakah betul ajaran ini? Kalau gitu, itu bukan Allah yang berdaulat, yang bisa dimanipulir, digerakkan, disetir oleh jemaat dengan pemberiannya, dengan doanya, dengan puasanya, dengan ritual agamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kasus COVID baru ternyata saudara-saudara bahwa pengajaran itu tidak benar sama sekali. Tidak ada persembahan, tidak ada pelayanan, tidak ada ibadah yang bisa memaksa Allah untuk menghilangkan COVID dalam dunia ini. Tidak ada. Tidak ada doa, tidak ada iman, tidak ada puasa, tidak ada penengkang-penengkingan untuk membuat COVID ini hilang dari muka bumi. Tidak ada minyak urapan, saudara, yang bisa mengusir COVID dan menangkal COVID dari tubuh anak-anak Tuhan orang Kristen. Tidak ada. Karena apa, saudara? Karena Allah tidak bisa dipaksa. Dia adalah Allah yang berdaulat. Bagian kita adalah let God be God. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Biarkan Tuhan memutuskan apa yang kehendaknya, rancangannya. Bagian kita adalah mentaatinya, menghormatinya, tunduk kepadanya. Dan menunggu waktu Tuhan menjadi waktu kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatkah saudara pada kasus Sadrah, Mesah, Abednego, teman-teman Daniel? Ketika berada di Babel, di bawah kerajaan Babel, rajanya Nebukadnezar, yang menginginkan seluruh orang menyembah patung emasnya. Tapi Sadrah, Mesah, Abednego mengatakan tidak. Mereka ditangkap, mereka ditanya sekali lagi oleh raja, maukah engkau menyembah? Kalau menyembah kami lepaskan, kalau tidak menyembah kamu akan dibakar. Saudara, mereka berkata, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku. Saudara, raja marah sekali, memerintahkan pegawai-pegawainya untuk memanaskan tungku perapian 7 kali lipat lebih besar dari semula. Menakutkan sekali. Tapi bagaimana reaksi Sadrah, Mesah, Abednego? Mereka malah berkata demikian. Jika Allah kami yang kami punya sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Oh saudara, inilah iman yang sejati. Iman yang tetap setia dalam keadaan apapun. Walaupun bukan cuma bahaya, kematian bisa tiba. Bagi orang percaya, apalagi kita yang telah diselamatkan di dalam Yesus, saudara. Kematian itu hanya pengantar kita bertemu dengan Yesus. Kematian itu tidak bisa dihindari. Tapi beruntunglah ketika kita mengalami kematian dengan iman di dalam Yesus. Karena dia telah mengganti hukuman dosa kita, bukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian bisa datang pada siapa saja. Dan satu kali kelak kita seorang demi seorang akan mendapat kematian itu. Tapi berbeda menghadapi kematian dengan iman dan menghadapi kematian dengan ketakutan. Ketika kematian itu datang dan kita tetap beriman. Kalau memang Allah mengizinkan mati, itu berarti kehendaknya. Allah memutuskan atas dasar kedaulatannya. Let God be God. Jangan marah kepada Tuhan karena kedaulatannya. Tapi kalau kedaulatannya memutuskan kita akan selamat, diancam seperti apapun, bahaya kematian berkali-kali pun
menyerang kita, tetap saja kita akan hidup, bukan? Saudara-saudara, biarlah kita beriman kepada Tuhan. Sekarang mulai belajar tentang kedaulatan Tuhan. Akuilah Dia di dalam segala situasi. Boleh berdoa, boleh berseru, boleh berharap, tapi jangan paksa Tuhan. Jangan kau berpikir karena engkau beriman, karena engkau melayani Tuhan, karena engkau memberi persembahan, karena engkau berbakti kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan doamu. Terserah Tuhan, suka-suka Tuhan. Karena Dia Allahnya, bukan kita Allahnya Tuhan. Saudara-saudara, belajarlah untuk menghormati Tuhan. Mengasihi Dia dalam segala keadaan. Apakah kita hanya mau menerima apa yang baik dari Tuhan, tapi ketika kita sulit, kita marah kepada Tuhan? Saudara-saudara, saya ingin sekali mengisahkan kisah seorang anak Tuhan yang bernama Michael Robert Marampe. Viral di medsos beberapa minggu yang lalu. Saudara, usianya 28 anak muda ini. Pekerjaannya adalah dokter. Ia berasal dari kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, pada dasarnya Dr. Michael ini hendak merencanakan pernikahannya pada tanggal 11 April bulan lalu. Dengan kekasihnya, dengan tunangannya yang sudah dia kenal bertahun-tahun. Orang-orang yang takut akan Tuhan pula mereka berdua ini. Saudara, tetapi karena tugas panggilannya, dia merawat orang-orang yang terpapar COVID, mereka berunding dan menyatakan setuju untuk memundurkan atau menunda perkawinan mereka, saudara. Tetapi justru karena mereka menunda perkawinan mereka ini dan tetap melayani orang-orang COVID, Dr. Michael terkena COVID-19. Saudara, dia dirawat di rumah sakit, 8 hari lamanya dia dirawat di sana, saudara. Lalu dia mengunggah videonya yang penuh dengan simpati. Kita lihat sebentar, saudara ya, video ini. Halo teman-teman semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saya Dr. Michael Robert Marampe. Hari ini adalah hari ke-8 saya dirawat dan saya menjadi salah satu korban dari COVID-19. Buat saya, menjadi seorang dokter itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Tetap bisa melayani pasien, bisa membantu banyak orang, dan tidak ada penyesalan sedikit pun. Buat teman-teman semua di garda terdepan, tetap semangat dan wajib menggunakan APD yang lengkap. Selalu semangat teman-teman semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya percaya bahwa orang tuanya, tunangannya, teman-temannya, koleganya, sahabatnya, bahkan pasien-pasiennya berdoa untuk Dr. Michael. Satu dokter yang baik, yang simpati, yang merasa panggilan hidupnya dalam melayani orang-orang yang menderita. Ini tugas mulia daripada Tuhan. Dan dia orang beriman. Kalau teman-temannya, koleganya, tunangannya, orang tuanya berdoa kepada Tuhan, seharusnya Tuhan dengar, bukan? Satu doa yang benar-benar diharapkan dikabulkan oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Pada tanggal 26 April bulan lalu, saudara, Dr. Michael Marampe meninggal dunia. Oh, saudara-saudara, merataplah teman-temannya, merataplah dunia kedokteran, merataplah tunangannya, merataplah orang tuanya. Merataplah kita orang-orang Kristen. Dengan satu pertanyaan, mengapa Tuhan kau tidak tolong anakmu? Kurang apa dia? Oh, saudara yang dikasih Tuhan, bukan kurang apa Michael itu. Tapi kita harus mengakui keputusan terakhir berada di tangan Allah, bukan di tangan kita. Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang maha tahu apa yang harus dilakukannya. Dia bukan tidak berbelas kasihan. Justru karena dia berbelas kasihan dipanggil anaknya yang dia kasihi, Michael Marampe itu. Untuk pulang menikmati kekekalan, kemuliaan. Saudara, bagi orang-orang yang hidup dalam Kristus, mati adalah keuntungan.
Itu bukan cuma slogan. Itu satu pemahaman yang dalam tentang iman Kristen. Itu satu janji Allah. Ketika kita pulang di dalam Kristus, itu adalah satu keuntungan. Di sanalah Bapa akan menerima kita. Di sanalah Bapa akan memperlihatkan rumah yang disediakan Kristus. Bukan karena kita baik, tapi karena Kristus penebus kita telah membayar lunas seluruh hukuman dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak selalu saya harapkan kita yang terjepit masalah dan kena COVID akan meninggal dunia. Tentu tidak. Kita boleh berdoa. Dan kedaulatan Tuhanlah yang memutuskannya. Jangan sedih, jangan takut. Dengan mengakui kedaulatan Tuhan, disitulah kita menunjukkan iman yang sejati. Lakukan apa yang kau pandang baik Tuhan. Aku akan menerimanya. Tuhan akan menghibur, Tuhan akan menguatkan engkau dan saya di dalam masa-masa sulit ini. Tapi jangan saudara, jangan berkurang imanmu kepada Tuhan. Justru di saat seperti inilah Tuhan menguji apakah iman kita menjadi emas yang murni atau cuma besi, karatan yang tak berharga. Biarlah kita berkata, Tuhan tolong aku untuk boleh mengakui engkau Allah yang berdaulat. Lakukanlah apa yang kau pandang baik bagi kami anak-anak-Mu. Amin. Sebab ada sukacita jika kita melayaninya. Ada sukacita jika kita sungguh-sungguh bekerja baginya. Mari kita menaikkan pujian dari PPK 354. Ku bersukacita kerja baginya. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dalam masa-masa yang sulit ini, kita memohon belas kasih Tuhan agar Tuhan pulihkan kembali bangsa dan negara kita. Yang kedua, kita berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk setiap pelayanan, baik dalam ibadah maupun dalam persekutuan yang dilakukan di gereja ini. Kita berdoa juga untuk pertumbuhan iman jemaat dan melalui setiap pelayanan yang ada bisa membuat jemaat semakin dekat pada Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa untuk yang berulang tahun di minggu ini, ada saudara Yonas dan anak Lady. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu nyata pada kami. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Saat ini kami menaikkan doa syafaat kami.
Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasih Tuhan atas bangsa dan negara kami. Dalam situasi yang sulit ini, kami butuh pemulihan daripada Tuhan. Berkati presiden dan pemerintah kami, agar Tuhan selalu memberikan mereka hikmat dalam setiap mengambil keputusan-keputusan. Serta Tuhan memberkati juga para masyarakat agar diberikan kesadaran untuk mau taat dan patuh pada himbauan dari pemerintah demi memutuskan penyebaran virus COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami juga. Di saat ini kami mohon agar Tuhan memberkati setiap pelayanan yang telah dilakukan, baik dalam ibadah maupun persekutuan secara online, agar melalui setiap pelayanan yang telah dilakukan dapat membawa jemaat semakin dekat pada Tuhan dan iman jemaat pun semakin bertumbuh. Kami juga berdoa untuk saudara seiman kami yang berulang tahun di minggu ini, saudara Yonas dan anak Lady. Kami mengucap syukur Tuhan karena satu usia lagi yang sudah Tuhan tambahkan pada mereka. Dengan bertambahnya usia mereka, biarlah mereka juga semakin dekat pada Tuhan. Tuhan juga memberikan kedewasaan kepada mereka, baik dalam tingkah laku maupun dalam kerohanian mereka. Berkati pertumbuhan mereka, agar mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pendidikan maupun pekerjaan mereka, agar Tuhan ikut campur tangan. Terima kasih Tuhan, kami menutup doa syafaat kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 berkata, "Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Mari kita mengangkat pujian dari PPK 342. Beri terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi, Dia melihat.
mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih yang terbaik selalu Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami telah memberikan yang terbaik juga bagi Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami. Walaupun kami tahu ini tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan pada kami. Tapi biarlah Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat berguna untuk pelayanan yang ada di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta yang akan disampaikan oleh salah satu majelis. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kami akan membacakan warta gereja GKA Anugerah Probolinggo. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Beni Solihin dari Indonesia Preaching Ministry yang telah melayani, menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarganya. Yang kedua, selama masa pandemi corona ini, semua kegiatan peribadatan dan persekutuan doa tetap dilakukan secara online yang akan dipandu dari GKA Anugerah Probolinggo. Ini dilaksanakan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut untuk kita dapat kembali beribadah dan bersekutu secara fisik di gedung gereja. Namun, dihimbau jemaat untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan tertib dan sopan, baik dalam sikap maupun dalam berpakaian. Warta yang ketiga, warta tentang persembahan. Persembahan yang jemaat berikan di saat ibadah, baik persepuluhan, persembahan syukur, persembahan diakonia, maupun untuk pemeliharaan, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dimasukkan di kotak persembahan yang ada di kantor TU gereja dan dilaksanakan di jam kerja, hari Selasa sampai Sabtu. Yang kedua, transfer melalui rekening BCA atas nama Gereja Kristen Abdiel Anugerah Probolinggo dengan nomor rekening 039 770 7770. Yang ketiga, dapat dilakukan melalui GoPay dengan nomor HP 081 252 481 200 atas nama Lani Sugianto, Majelis Bendahara. Dan bagi jemaat yang ingin mengetahui persembahan yang sudah masuk, dapat melihat di papan pengumuman yang ada di kantor TU gereja pada jam kerja. Selanjutnya, bila jemaat ada yang membutuhkan dukungan doa maupun konsultasi dengan hamba Tuhan, bisa menghubungi Bapak Pendeta Pit Alphonse Sakur dengan nomor telepon atau WA 081 133 37151. Hanya terakhir, jemaat supaya tetap menjaga kesehatan masing-masing agar tidak tertular virus COVID-19. Pakailah masker saat keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain, seringlah cuci tangan pakai sabun, dan tetaplah berdoa serta membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan bersama dengan seluruh anggota keluarga di rumah. Sekian warta gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari jemaat bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doksologi, nanti doa berkat oleh Bapak Pendeta Pit Sakul, dan nanti akan kita tutup dengan Amin Song. Puji Allah Bapa, Putra,
Sidang jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan saudara bisa jadi berkat Tuhan dimanapun berada. Dan sekarang terimalah berkatnya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa, pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Jemaat silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai.